Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiksal Ramadan dengan NPM 1919101507. Di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal Windows Server gitu. Melalui untuk saya menggunakan itu VirtualBox. Di sini kita bisa mulai klik baru, lalu kita bisa beri nama, misal WS Windows Server 2019 yang saya gunakan itu. Lalu di sini versinya kita bisa ubah menjadi Windows 2016 bisa, 2019 bisa, kita gunakan 2019. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini adalah untuk mengpartisi gitu RAM yang digunakan di dalam virtual machine ini gitu. Di sini saya menggunakan defaultnya itu hanya sebesar 2 GB. Lalu untuk ukuran hard disk yang digunakan adalah 50 GB dan saya akan membuat klik dibuat hard disk virtual sekarang. Lalu klik juga langsung ke VirtualBox Disk Image. Nah, untuk penyimpanan hard disknya ini dilakukan secara dynamic gitu. Di sini kita bisa atur ukuran hard disk yang ingin kita gunakan. Bisa misal kurang dari ini atau lebih dari ini, yaitu saya gunakan secara default yaitu 50 GB buat. Jika sudah, lanjut ke pengaturan. Nah, kita masuk ke bagian tingkat lanjutnya, itu di menu. Nah, ini papan bersama kita gunakan bidirectional atau dua arah dan syarat tutupannya di bidirectional. Di sistem ini kita tidak usah memakai floppy gitu. Lalu kita naikkan untuk eksekusi urutan bit pertama itu dari hard disk, lalu ke menu driving optiknya. Sudah, ini tetap sama. Lalu kita ke penyimpanan, kita masukkan disk dari ISO Windows Server yang sudah kita download, yaitu ini. Kita klik open. Nah, di sini sudah. Lalu untuk jaringan di sini saya gunakan yaitu adapter hanya host gitu ya. Jadi nanti jaringan itu langsung menyambung melalui Ethernet dari Ethernet yang sudah disediakan di VirtualBox begitu. Di sini kita izinkan semua, kita gunakan ini secara default. Lalu kita juga bisa menggunakan adapter terpitch ini, jadi menggunakan hardware Realtek yang ada di laptop kita untuk mengakses. Jadi di virtual machine nanti kita bisa menggunakan hardware ini, jadi kita langsung terkoneksi dengan jaringan yang sama di sistem operasi utamanya begitu. Di sini kita gunakan adapter hanya host ya. Oke, kita klik OK, lalu klik mulai. Untuk prosesnya itu agak cukup lama. Nah, di sini kita batal. Masuk ke settingannya, loading files. Sudah mulai terlihat gitu ya. Nah, di sini kita bisa setting itu cuma satu, hanya language-nya itu English. Tapi kita bisa gunakan time date untuk formatnya itu mencari Indonesia juga ada. Itu kita bisa cari di FGI Indonesia. Nah, untuk keyboardnya kita gunakan QWERTY atau standar dari US. Lalu kita masuk next, install now. Jadi secara singkat ya, Windows Server ini yaitu sistem operasi berbasis Windows yang khusus digunakan untuk seperti server atau data center. Nah, jadi biasanya ini
digunakan sebagai server networking berbagai perusahaan ataupun layanan berbasis cloud atau sebagai server pada website gitu, web, application dan lain sebagainya gitu. Dan untuk terdapat beberapa pilihan gitu ketika kita ingin menggunakan OS Windows Server untuk menaruh aplikasi dan database kita. Jadi yang saya lanjut kita ke pemilihan ini. Saya memilih Windows Server 2019 Standard Evaluation Desktop Experience. Jadi kenapa yang Desktop Experience, nanti tampilannya itu hampir sama seperti Windows pada umumnya, tidak seperti kaku ataupun lainnya. Jadi karena dia menggunakan hardware GUI-nya itu. Lalu next. Sedang collecting information. Lalu di sini kita centang. Next. Nah, di sini kita pilih custom, yaitu install Windows only. Di sini. Jadi kita tidak menginstal secara format, tapi terus kita gunakan drive yang sudah kita alokasikan tadi di dalam VirtualBox. Ini sudah terbaca 50 GB. Kita bisa next saja. Kita install, maksudnya ini Windows Server ini terinstall di partisi di hard disk partisi yang sudah kita alokasikan ini. Kita next. Nah, di sini terdapat proses installing dari Windows Server-nya gitu. Jadi secara nggak langsung dari fungsi dari Windows Server ini seperti sistem operasi server yang diperlukan dalam mengelola serta mengatur konfigurasi server dari perangkat-perangkat yang terhubung dengan komputer di dalam suatu jaringan komputer gitu. Jadi sehingga dengan penggunaan Windows Server ini mampu mendukung kinerja dan performa sebuah komputer server gitu yang terhubung di suatu jaringan yang sama, sehingga sistemnya berjalan dengan lebih baik gitu. Jadi untuk tadi umumnya Windows Server juga digunakan untuk misal menghost website ataupun manajemen sumber daya pengguna dan aplikasi gitu. Dan untuk beberapa fungsinya itu terkait membantu untuk mengoperasikan kebanyakan proses pelayanan server dari perintah sistem operasi yang berdasarkan arsitektur yang dimiliki oleh server tersebut. Lalu Windows Server juga memberikan hak kepada para pengguna dalam mengakses maupun memanajemen server. Jadi baik maupun melalui sistem GUI-nya maupun CLI-nya. Terus juga untuk membantu konfigurasi server lanjutan dari sisi hardware gitu, software maupun konfigurasi pada layanan jaringan tersebut. Dan juga mengelola dan mampu memonitoring komputer klien yang terhubung di sistem jaringan yang sama dan sistem operasi dalam menjalankan sistem jaringan tersebut. Dan Windows Server ini juga menyediakan antarmuka atau interface secara terpusat yang akan membantu pengguna, atau misalkan dalam hal ini pengguna itu maksud pengguna Windows Server-nya itu admin dalam menjalankan berbagai proses gitu. Salah satunya adalah proses administratif gitu. Jadi kita tunggu aja proses penginstalannya, agak cukup lama.
Nah, untuk selanjutnya di sini proses instalasi telah selesai. Kita username-nya adalah default. Lalu kita masukkan dari passwordnya di sini. Password harus mengandung caps lock, huruf besar, huruf kecil, dan beserta angka. Jadi ada standar password yang aman. Kita masuk password, lalu kita klik finish. Ini sedang finishing dari instalasi. Nah, di sini sudah selesai instalasinya. Kita bisa masuk dengan klik Ctrl Alt dan Del gitu.